Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi geometri transformasi. Materi ini membahas perubahan posisi dan bentuk suatu objek geometri pada bidang kartesius berdasarkan aturan tertentu. Nah, geometri transformasi merupakan cabang geometri yang mempelajari perubahan kedudukan suatu titik atau bangun pada bidang kartesius sesuai dengan aturan tertentu. Nah, transformasi ini tidak hanya berlaku pada satu titik, tetapi juga pada kumpulan titik yang membentuk suatu bangun datar. Di sini ada macam-macam geometri transformasi. Yang pertama ada translasi, yaitu pergeseran, ada refleksi pencerminan, ada rotasi perputaran, dan terakhir ada dilatasi atau perkalian skala. Nah, untuk kesempatan kali ini kita fokus untuk membahas dilatasi, yang dimana dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah ukuran suatu objek tanpa mengubah bentuknya. Dalam dilatasi, suatu bangun dapat mengalami pembesaran atau pengecilan berdasarkan faktor skala tertentu. Nah, meskipun ukurannya berubah, namun bentuknya tetap sama. Untuk unsur-unsur dilatasi, yang pertama ada pusat dilatasi, yaitu titik acuan dilakukan pembesaran atau pengecilan. Lalu ada faktor skalanya atau K, yaitu bilangan yang menentukan seberapa besar perubahan ukuran objeknya. Lalu di sini ada rumus umum dilatasi. Yang pertama itu artinya dilatasi dilakukan terhadap titik pusat 0,0 dengan faktor skalanya adalah R, sehingga bayangannya dapat dicari dengan mengalihkan faktor dengan titik tersebut dan menghasilkan titik Rx, Ry. Lalu di sini ada rumus kedua yang artinya dilatasi dilakukan terhadap suatu titik A, B dengan faktor skala R. Maka bayangannya dapat dicari dengan mensubstitusi rumus Rx plus 1 min R dikali A, lalu Ry plus 1 min R dikali B. Nah, next ini ada faktor skala dilatasi. Jika K-nya lebih besar dari satu, maka objeknya diperbesar. Jika 0 kurang dari K kurang dari satu, maka objeknya diperkecil. Jika K-nya sama dengan satu, maka objeknya tidak berubah ukuran. Namun, jika K-nya kurang dari 0, maka selain berubah ukuran, objeknya juga mengalami pengembalian arah terhadap pusat dilatasi. Nah, di sini ada dilatasi pada bidang kartesius. Pada bidang kartesius, dilatasi dapat diterapkan pada setiap titik yang membentuk suatu bangun. Misalkan titik A, X, Y setelah didilatasi akan menjadi A aksen, KX, KY. Lalu dilatasi dengan pusat 0,0. Nah, yang dimana semua titik pada objek akan menjauh atau mendekat ke titik pusat secara proporsional. Nah, jarak titik ke pusat akan berubah sesuai dengan nilai faktor skala, tetapi arah titiknya tetap sama. Nah, di sini ada dilatasi dengan pusat selain 0,0. Nah, pada kondisi ini perhitungan koordinat menjadi sedikit lebih kompleks karena harus memperhatikan jarak titik tetap terhadap titik pusatnya. Nah, namun secara konsep prinsipnya juga tetap sama. Oke, sekarang kita mencoba. Di sini soal pertama yaitu diketahui sudut suatu persegi panjang ABC. ABCD ada A-nya 2,1, B-nya 5,1, C-nya 5,3, dan D-nya 2,3. Jika persegi panjang tersebut didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skalanya adalah 2, berapakah luas daerah bayangannya? Lalu yang kedua soal di sini, suatu segitiga ABC memiliki titik koordinat dengan A-nya itu 4,6, B-nya 2,2, dan C-nya 6,2. Nah, sehingga segitiga didilatasi terhadap titik 2,-2 dengan faktor skalanya min 1/2. Disuruh tentukan gambar objek beserta hasil dilatasinya. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Di sini udah ada web GeoGebranya. Namun karena saya sudah punya aplikasi GeoGebranya, kita bisa menggunakan aplikasi GeoGebranya. Sini, oke, kita gunakan aplikasi GeoGebranya. Yang pertama, di sini ada soalnya. Persegi panjang dengan titik 2,1. Di sini 2,1. Lalu B-nya 5,1. Di sini 5,1. Lalu C-nya 5,3. Dan D-nya 2,3 di sini. Lalu kita poligonkan. Kita cari poligon. Kita tarik dari A ke B ke C ke D, lalu D ke A. Setelah itu kita cari titik pusatnya, yaitu 0,0. Kita ke poin. Titik pusat 0,0 adalah di sini. Nah, ini E-nya bisa kita ganti. Nih, labelnya kita ganti dengan P, atau bisa simbol dengan P itu pusat. Lalu dengan katanya faktor skalanya adalah 2. Maka karena ini dilatasi, kita cari transform. Nah, ini dilatasi. Kita pencet persegi panjangnya. Lalu kita tarik ke titik pusatnya. Tadi faktornya berapa? Tulis faktornya 2. Nah, inilah dilatasinya. A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksennya. Lalu, yang karena yang ditanya adalah luas tadi ya, luas daerah
bayangannya. Di sini kita cari, di sini ada nih, measure, yaitu luasnya. Kita tinggal pencet persegi panjang yang kecil, lalu persegi panjang yang besar. Nah, di sini luasnya adalah 6, yang kecil, yang besar adalah 24. Didapat nih hasil untuk nomor satu. Kita taruh di PPT tadi. Kita taruh. Nih, satu tadi di sini. Oke. Lalu di sini nomor 2 dengan soal segitiga. Kita sama menggunakan GeoGebra juga. Di sini udah ada soalnya. Kata titiknya itu A. Titik A-nya 4,6. 4,6 yaitu di sini. 4,6. Lalu lalu kita sebentar. Lalu B-nya adalah berapa? Ditanya B-nya adalah B-nya adalah 2,2. 4,6 B-nya adalah 2,2. Lalu katanya tadi C-nya di 6,2. C-nya 6,2 di sini. Nah, setelah itu kita tarik pakai poligon juga. Kita tarik pakai poligon. Nih, kita tarik dari A ke B, B ke C, C ke A lagi. Nah, udah dapet nih. Nah, sekarang kita ke titik pusatnya. Tadi titik pusatnya adalah katanya 2, min 2. Di sini kan berarti titik pusatnya. Ini bisa kita ganti juga jadi P. Lalu kita dilatasi, transform. Form lagi di sini, cari dilatasi. Kita pencet dari segitiganya, kita klik, kita tarik ke titik P. Tadi berapa dilatasinya? Faktornya, skalanya adalah katanya min 1/2. Maka kalau min 1/2 itu kan min 0,5. Kita oke. Nah, disinilah dilatasi A aksen, B aksen, C aksennya. Nah, di sini kita bisa tarik nih, tarik garis. Bisa kita tarik garis menggunakan segmen. Kita A ke A aksen, B ke B aksen, lalu C ke C aksen. Nah, ini udah dapet nih. Nah, lalu bisa kita ubah nih ininya. Biar kita nggak pencet-pencet, kita ini dulu. Nah, ini bisa kita ganti dengan titik-titik biar lebih kelihatan garisnya. Ini, seperti ini. Lalu ini, seperti ini. Nah, lalu ini juga bisa kita hilangkan ya. Ini apa namanya? Labelnya. Nah, kita checklistnya kita hilangkan biar tidak ada ini nih huruf-huruf labelnya. Nih ya, terus satu lagi di sini kita hilangkan. Bentar, kita hilangkan juga di sini yaitu, nah, sini kita tidak tampilkan label. Oke, salah ini tidak tampilkan label. Nah, sudah jadi. Ini juga bisa kita ganti ya. Apa namanya warnanya? Pakai ini. Setelah warnanya apa aja? Bisa kita ganti warnanya. Aku warna orange. Lalu, nah, sudah selesai. Ini dia hasil untuk nomor 3-nya. Kita masukkan ke PPT, tarik garis, up, oke. Kita masukkan ke PPT tadi. Ini untuk nomor 2. Oke, kita sudah taruh di sini. Oke, mungkin sekian pemaparan geometri transformasi tentang dilatasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.